Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Nur Hasana. Anda akan melamar di posisi digital marketing. Sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, ada sesi interview. Jadi untuk tahap pertama, pertanyaan pertama bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda. Baik, Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya akan memulai memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya lulusan dari Manajemen Universitas Islam Malang. Selama kuliah itu, saya aktif mengikuti beberapa organisasi dan juga terlibat dalam proyek-proyek kelompok yang mengasah kemampuan komunikasi saya. Dan juga mengasah manajemen waktu dan kerjasama dalam tim. Saya orangnya suka belajar hal baru dan senang membagikan kontribusi dalam lingkungan dan juga kerja nyata. Setelah memperkenalkan diri, ceritakan tentang pengalaman organisasi, magang, atau proyek yang menurut Anda paling relevan dengan posisi ini. Baik, secara organisasi saya aktif dalam mengikuti organisasi dan pengalaman saya dalam organisasi itu saya sering terlibat dalam di divisi digital seperti contohnya Publikdoc. Jadi saya mengelola media sosial organisasi saya dan juga mulai menyusun kalender konten dan membuat caption, mendesain visual dan juga hingga monitor engagement. Kami juga sering membuat kampanye promosi dari organisasi saya, seperti seminar ataupun lomba-lomba lainnya. Nah, dari situ saya belajar untuk membuat konten dan juga membuat konten yang lebih menarik lagi dan memahami audiens serta meningkatkan interaksi yang lebih luas lagi di media sosial. Baik, dan dilihat dari jawaban Anda tadi, sepertinya Anda banyak melakukan kegiatan di kuliah. Jadi, apa pencapaian yang paling Anda banggakan selama kuliah atau Pencapaian yang paling saya banggakan selama kuliah itu adalah kemarin itu skripsi saya sempat terpilih uh, untuk untuk mewakili kampus, terpilih dijadikan sebagai paper ilmiah dan diikutsertakan dalam forum nasional, yaitu Regional Conference of Management and Business atau RCMB. Dan skripsi saya itu dijadikan sebagai diadaptasi sebagai paper yang berbahasa Inggris dan saya dipercaya untuk presentasi di hadapan peserta lain dari berbagai universitas lain. Jadi dari pengalaman ini saya juga belajar banyak tentang bagaimana cara berkomunikasi dan juga mengolah ide-ide akademis saya dalam forum yang lebih luas. Serta saya juga dapat meningkatkan kemampuan saya dalam menulis dan juga berbicara dalam bahasa Inggris secara lebih profesional. Gitu ya, Pak. baik dilihat dari pencapaian yang tadi, apa keterampilan yang sudah Anda miliki yang menurut Anda penting untuk posisi ini? Baik, saya memiliki keterampilan dalam membuat konten visual dan juga copywriting. Untuk media sosial, terbiasa saya menggunakan tools seperti Canva, CapCut, dan juga Instagram Insight. Jadi, saya bisa memahami alur kerja dalam pembuatan konten dari perencanaan dan juga evaluasi. Saya juga paham bagaimana pentingnya branding, storytelling, dan juga engagement dalam dunia digital dalam terutama di bidang pemasaran. Setelah menceritakan tentang diri Anda tadi, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan yang Anda lamar? Baik, saya tahu pasti bahwa perusahaan ini bergerak di bidang digital dan memiliki fokus yang kuat di bidang digital preference. Jadi, saya melihat media sosial di perusahaan ini mempunyai ciri khas yang cukup aktif dan juga memiliki gaya komunikasi yang modern dan interaktif. Jadi, menurut saya menarik dan sesuai juga dengan tren dalam pemasaran saat ini. Jadi, saya ingin ikut berkontribusi dan membangun digital branding dalam perusahaan ini. Saya ingin ikut berkontribusi.
setelah mengetahui tentang perusahaan ini, menurut Anda apa tantangan terbesar yang akan Anda alami di posisi digital? Oke, baik. Tantangan terbesarnya adalah bagi saya pribadi, saya tidak hanya perlu untuk membuat konten yang menarik, akan tetapi saya harus membuat konten yang relevan dan tepat sasaran kepada audiensnya. Persaingan di dunia digital kan udah semakin ketat. Jadi saya harus mengikuti tren setiap harinya dan memahami algoritma setiap media sosial yang ada. Dan tetap menjaga identitas brand dan juga harus senang menghadapi tantangan-tantangan seperti ini karena tantangan seperti ini sebenarnya juga mendorong saya untuk belajar lebih lebih kreatif dan juga lebih maju untuk ke depannya. Setelah ini pertanyaannya, mengapa Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan ini? Karena menurut saya perusahaan ini memiliki pendekatan yang cukup kreatif ya dalam menyampaikan pesan melalui media digital. Saya juga merasa bingung, saya juga merasa berkembang dan di lingkungan yang seperti ini karena lebih kreatif dan juga lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Selain itu, posisi ini juga sangat cocok dengan pengalaman-pengalaman yang saya sebutkan tadi di depan, sesuai dengan minat dan bakat saya dalam dunia konten dan juga pemasaran digital. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan saat Anda harus mempelajari keterampilan baru dengan cepat dan sesuai dengan posisi. Baik, ini sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya di organisasi-organisasi saya dan juga proyek kelompok. Saya sering berada di divisi digital, jadi saya kan belum tahu tentang hal seperti itu, tentang desain dan juga copywriting. Jadi tapi saya memiliki niat untuk terus belajar. Saya belajar secara individu lewat YouTube dan juga ikut webinar. Sometimes saya juga nanya ke teman-teman yang ahli di bidang tersebut. Jadi secara singkat saya bisa membuat konten yang mandiri yang saya posting di akun sosial media organisasi saya dan dari situ saya belajar bahwasanya dengan kemauan saya bisa cepat beradaptasi dan bisa mempelajari hal-hal baru. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatur waktu ketika menghadapi banyak deadline tugas? Baik, untuk deadline sendiri, saya punya prinsip dalam memanage waktu saya. Saya seringkali menyusun seperti halnya to-do list, dan saya menentukan prioritas yang lebih utama dan juga yang lebih urgensi bagi saya. Untuk proyek konten, biasanya saya sebelumnya itu terbiasa membuat kalender konten agar semuanya itu bisa terjadwal dan juga tidak mendadak. Untuk proyek kelompok biasanya saya mendiskusikan kepada teman-teman kelompok dan juga membagi tugas kepada mereka agar semuanya sesuai dengan deadline dan cepat tepat waktu gitu. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Anda jika diterima bekerja di perusahaan ini? Oke, harapan terbesar saya berharap bisa belajar lebih tentang dunia digital, khususnya di bidang pemasaran, secara lebih profesional lagi. Jadi, saya juga ingin memberikan kontribusi terhadap perusahaan lewat ide-ide dan kemampuan saya dalam membuat konten khususnya. Saya juga ingin ikut tumbuh dan juga bersama tim dan kreatif saling mendukung. Saya juga berharap dapat membangun portofolio yang bagus dan membanggakan bagi diri saya sendiri dan juga bagi perusahaan. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Untuk tahapan selanjutnya akan kami infokan. Apabila belum ada info, mohon follow up kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu, untuk kesempatan ini. Baik, bisa langsung saya mulai.
Ya, silakan Ibu. Oke, selamat sore dengan Kak Adisti. Ini setelah saya lihat-lihat, Kak Adisti tadi melamar di bidang marketing ya. Untuk Dulu. sebelumnya, Kak Adisti bisa tolong ceritakan secara singkat tentang diri Kak Adisti. Baik, untuk perkenalan diri secara singkat, saya Adisti, lulusan dari jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Jenderal Sudirman. Saya memiliki kemampuan dalam problem solving, growth mindset, dan komunikasi. Untuk ketertarikan sendiri, saya tertarik di bidang marketing dan analisis data. Saya memiliki pengalaman sebagai magang di BPRS Laksana, di mana saya menjadi marketing funding, dan saya juga memiliki pengalaman sebagai asisten dosen, di mana saya melakukan beberapa penelitian dan pengabdian. Hmm. Oke, tadi di awal juga sempat disinggung ya atas jurusannya, jurusan ekonomi kan Kak. Jadi mengapa Anda memilih jurusan atau bidang studi tersebut? Apa alasannya? Tolong beritahu saya. Baik, untuk alasan mengapa saya memilih jurusan ekonomi sendiri, karena saya ingin memahami bagaimana faktor sosial dan bisnis dapat mempengaruhi pembangunan. Di ilmu ekonomi ini juga relevan untuk melakukan analisis pasar dan perilaku konsumen, di mana ini sesuai dengan dengan mata kuliah ekonomi mikro. Oke, tadi dari pengalaman banyak ya, Kak. Untuk ke posisi sendiri, apa yang membuat Kak Adisti tertarik dengan posisi ini? Baik Ibu, untuk ketertarikan sendiri, saya merasa bahwa marketing merupakan posisi yang menantang dan sesuai dengan minat saya di bidang komunikasi dan strategi pemasaran. Selain itu, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dengan kontribusi nyata bagi perusahaan, di mana saya pernah menjalani organisasi di bidang sponsorship, dan sponsorship itu merupakan bidang di mana kita harus menjalin hubungan dengan orang lain. Di situ saya tertarik menjalin komunikasi dengan orang lain secara profesional, dan saya ingin di bidang marketing dan tertarik di bidang marketing seperti itu. Begitu. Oke, untuk pengalaman organisasi, magang, ataupun proyek yang menurut Anda paling relevan dengan posisi yang Anda lamar saat ini, ada apa aja? Baik, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, Bu, saya pernah ikut organisasi maupun kepanitiaan di mana saya menjadi seorang sponsorship. Di dalam sponsorship itu ada suatu keterampilan komunikasi yang sudah saya bangun. Dan di situ saya merasa bahwa sponsorship ini relevan dengan posisi marketing, karena marketing juga menjadi posisi di mana kita harus menjalin jaringan dengan orang lain dan meyakinkan orang lain untuk membeli suatu produk dan memastikan target tercapai untuk memenuhi indikator perusahaan. Baik, untuk pengalamannya sendiri udah sangat relevan ya dengan yang Anda lamar saat ini. Untuk pencapaiannya sendiri, apa pencapaian yang paling Mbak Adisti itu banggakan selama kuliah ataupun selama magang? Baik, untuk pencapaian sendiri, Bu, saya pernah memenangkan lomba ISAI di mana saya menjadi juara dua. Dan untuk pengalaman membanggakan lainnya, saya berhasil mempresentasikan jurnal saya di konferensi internasional. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, saya merasa bahwa saya dapat membuktikan kemampuan analisis, komunikasi, dan manajemen proyek. Baik, untuk keterampilan yang Mbak Adisti punya saat ini, apa yang keterampilan yang menurut Mbak Adisti penting untuk posisi ini? Baik, untuk keterampilan sendiri yang sudah saya miliki, basic-basicnya, saya memiliki keterampilan seperti komunikasi, di mana kita dapat mengkomunikasi, dapat menjalin perbincangan dengan orang lain, dan komunikasi itu dapat dilakukan secara efektif. Kemudian ada riset di mana kita bisa mengetahui
di mana kita dapat mengetahui pelanggan-pelanggan potensial yang dapat ditarik untuk membeli suatu produk. Dan untuk selain itu ada juga dari sisi pengolahan data. Saya pernah mengikuti studi independen yang berkaitan dengan data analis. Dari situ saya merasa kemampuan saya bisa untuk menjadi penopang di bidang marketing. Hmm. Oke, untuk selanjutnya eh, untuk perusahaan ini sendiri, menurut Mbak Adisti, apa yang Mbak Adisti ketahui tentang perusahaan ini? Untuk perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak pada layanan marketing inklusif, di mana marketing itu mendukung UMKM dan memiliki reputasi baik dalam pengembangan komunitas. Di sini, di posisi ini, di perusahaan ini sangat selaras dengan minat saya, di mana marketingnya itu berada di bidang sosial dan itu berkaitan juga dengan jurusan saya di mana dapat membangun perekonomian secara inklusif dari bawah itu. Oke, berbicara dengan marketing, menurut Mbak Adisti tantangan terbesarnya dalam posisi ini itu apa sih? Untuk tantangan terbesarnya Bu dalam bidang marketing itu memahami kebutuhan konsumen yang berubah. Di mana kita ketika menjalin komunikasi dengan konsumen itu kita tidak hanya berusaha untuk menawarkan produk, tetapi juga berusaha untuk memahami kebutuhan konsumen dan mencari solusi apa yang diinginkan konsumen. Kemudian bersaing di era digital juga merupakan hal yang cukup sulit dan marketing secara offline harus diiringi dengan marketing secara online. Jadi perlu riset pasar dan kreativitas strategi yang baik untuk menghadapi tantangan. Oke, tadi di awal Mbak Desti sempat bilang kalau ahli dalam problem solving. Jadi bagaimana ketika Mbak Desti itu dihadapkan dengan banyak deadline, bagaimana cara Mbak Desti memanage waktu untuk menghadapi berbagai deadline tersebut? Untuk menghadapi deadline ini biasanya saya membuat to-do list di mana membuat list yang akan saya kerjakan sesuai dengan prioritas. Saya membuatnya di Google Calendar sehingga saya dapat membagi waktu dengan disiplin dan sesuai dengan urgensinya. Apabila ada kendala, saya segera berkomunikasi dengan tim maupun perusahaan agar mendapatkan solusi dan kerjaan saya tetap dapat berjalan. Oke, Nah, selanjutnya nih pertanyaan yang terakhir. Menurut Anda, kenapa kami harus memilih Anda dibandingkan dengan kandidat yang lain? Tolong berikan saya penjelasan yang kuat agar kami dapat memilih Anda. Untuk alasan Ibu harus milih saya, karena saya yakin bisa memberikan kombinasi analisis yang kuat terkait dengan komunikasi yang efektif dan analisis pasar yang baik. Saya juga memiliki semangat belajar yang tinggi, di mana saya siap berkontribusi, beradaptasi dengan cepat untuk mendukung target pemasaran perusahaan. Oke, Oke, Mbak Disti, terima kasih karena udah menjawab semua pertanyaan dengan baik. Untuk selanjutnya, kami akan infokan lewat email atau WhatsApp. Apabila belum ada informasi lebih lanjut, nanti bisa di-follow up kembali kepada tim kami ya. Terima kasih untuk kesempatannya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Baik.